Salam Marinir. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, saya Sersan Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Jelang Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi, memimpin apel khusus yang diikuti oleh seluruh prajurit petarung dan PNS Korps Marinir wilayah Jakarta di lapangan apel Brigif 1 Marinir Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka mempererat sinergitas dan silaturahmi antara TNI khususnya Korps Marinir dengan pemerintahan DKI Jakarta, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Pramono Anung yang diterima di ruang kerja Gubernur, bertempat di kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi menerima paparan rencana garis besar latihan pratugas Satgas Ambalat 31 dan Satgas Pengamanan Pulau Terluar 29 tahun 2025 di ruang holding Unif 6 Marinir Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir memimpin langsung kegiatan olahraga pagi bersama pejabat utama Markas Komando Korps Marinir di Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna mewujudkan personil Korps Marinir yang profesional, modern, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045, Aspes dan Kormar, Kolonel Marinir Arif Handono memimpin rapat kerja teknik staf personil Korps Marinir tahun 2025 yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung Agus Subekti, Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Diikuti oleh 105 peserta dari jajaran Korps Marinir, baik secara tatap muka maupun virtual. Aslok dan Kormar Kolonel Marinir Ahyar Mederi memimpin Rakenis Lok tahun 2025 bertempat di ruang rapat Gedung Agus Subekti Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada peringatan Hari Buruh Internasional, seluruh prajurit Korps Marinir dari Sabang sampai dengan Merauke melaksanakan apel siaga pengamanan bertempat di satuan masing-masing. Untuk menciptakan fisik prajurit yang sehat dan prima, Pasmar 1 menggelar olahraga bersama yang dipimpin langsung oleh Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk yang digelar di lapangan apel Brigif 1 Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna mengasah kemampuan prajurit Trimedia di bidang aspek udara, prajurit Batalion Intai Amfibi 1 Marinir melaksanakan latihan pelayangan penerjunan menggunakan sarana simulator Wind Tunnel di Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Bertujuan untuk mengasah kecepatan reaksi, kekompakan tim, serta kemampuan pengambilan keputusan taktis saat terjadi pertemuan langsung dengan musuh, prajurit Batalion Infanteri 4 Marinir melaksanakan latihan kontak drill yang bertempat di Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna mendukung dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045, Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifuloh meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 22 Surabaya, Jalan Balas Klumprik nomor 22, Kecamatan Biyung, Surabaya. Resimen Kavaleri 2 Marinir menerima kunjungan perwira siswa pendidikan perwira pertama prajurit karir Angkatan 32 tahun 2025 di Kesatuan Marinir Supraptono Menkaf 2 Marinir, Semarang Ujung, Surabaya.
Dalam rangka mendukung program strategis Astacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir, Kolonel Marinir Daniel Tarigan, memberikan pembekalan materi disiplin tempur kepada prajurit Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 tahun 2025 di Gedung Edianto Balai Prajurit Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Komandan Pasmar 3 Kolonel Marinir David Chandra Fiasko menghadiri apel gelar pasukan Batalion PRCPB wilayah Papua Barat Daya yang diselenggarakan di lapangan Yon Sipur 20 PPA, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Diawali dengan ground training dan sarana merefresh kemampuan serta keterampilan para peterjun dalam latihan aspek udara, prajurit pasukan khusus dari Batalion Intai Amfibi 3 Marinir melaksanakan terjun tempur dari ketinggian 10.000 feet di langit Sorong, Papua Barat Daya. Guna mengasah kemampuan bela diri taktis, prajurit marinir dari Batalion Infanteri 11 Marinir melaksanakan bela diri taktis dengan teknik perkelahian dengan tangan kosong dan teknik perkelahian menggunakan alat bertempat di lapangan apel Mako Yonif 11 Marinir Sorong, Papua Barat Daya. Bertempat di lobi barat Mako Pasmar 3 Kesatrian Marinir Agus Subekti, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Wakil Komandan Pasmar 3 Kolonel Marinir David Chandra Fiasko memberikan pengarahan kepada prajurit dan Mako Pasmar 3 serta prajurit remaja guna meminimalisir pelanggaran prajurit. Sudah berjalan 4 bulan, Yonif 7 Marinir terus konsisten dan komitmen dalam mendukung program pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Brigif 4 Marinir BS dalam program makan bergizi gratis bertempat di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue, prajurit Korps Marinir dari Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilanda melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan di lingkungan pemukiman warga di wilayah Kampung Ciganjur, Jakarta Selatan. Bersama Rumah Sakit Marinir Cilanda, prajurit marinir dari Satgasmar Ops Pam Puter 28 Pulau Nusa Barung menyelamatkan Soekarno, 63 tahun, warga Dusun Bandaran, seorang nelayan yang mengalami sesak nafas saat sedang mencari ikan di perairan Pulau Nusa Barung, Puger, Jember, Jawa Timur. Prajurit Korps Marinir dari Satgas Marpam Ambalak berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal yang diduga berasal dari Malaysia di Pelabuhan Tradisional Bambangan, Desa Bambangan, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebanyak 5 atlet Taekwondo Pasmar 3 berhasil menorehkan prestasi gemilang di kejuaraan bergengsi bertajuk Wira Tanggon Adi Satya Taekwondo Championship tahun 2025 bertempat di Gedung Olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Atlet renang Batalion Infanteri 1 Marinir, Serda Marinir Andi Muhammad Nuriski Febrianto berhasil meraih 4 medali emas dan 3 medali perak pada kejuaraan daerah atau Kejurda Akuatik Renang Jawa Timur tahun 2025 di kolam renang Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Atlet panahan Yonif 7 Marinir berhasil mengukir prestasi dengan menjadi juara 1 kategori divisi Berbo 20 meter putra Praka Marinir Satria dan juara 2 kategori divisi Berbo 20 meter putra Praka Marinir Edo Dani Saputra dalam kejuaraan panahan Gubernur Lampung 2025 yang dilaksanakan di Lampung. Atlet Mixed Martial Art Pasmar 3 Serda Marinir Niko Mohtadi dan Serda Marinir M. Jingga kembali menorehkan prestasi dengan menorehkan meraih medali emas pada event Cavalier Battle Crown Series 2 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Prajurit sejati bertempur bukan karena membencinya, namun karena dia lebih mencintai bangsa dan negaranya. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Sersan Emilia mewakili kerabat kerja di Spenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Veva, Jaya Mahi. Marinir.